Di tengah fluktuasi harga hasil pertanian, sejumlah petani di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menemukan sumber penghasilan menjanjikan dari tanaman nilam. Tanaman yang menjadi bahan baku parfum, kosmetik, dan produk aromaterapi mampu memberikan nilai ekonomi tinggi hingga 100 juta rupiah setiap minggunya. Pernahkah Anda membayangkan bahwa sebuah desa sederhana di Sulawesi Selatan ternyata memiliki peran penting dalam industri parfum dan kosmetik dunia? Di saat banyak negara berlomba membangun pabrik modern untuk memenuhi kebutuhan industri kecantikan yang terus berkembang, ada satu komoditas dari Indonesia yang justru menjadi incaran pasar internasional. Komoditas itu bukan emas, bukan nikel, bukan pula batu bara, melainkan minyak nilam. Sebuah minyak atsiri yang berasal dari tanaman yang tumbuh subur di pedesaan Indonesia. Yang lebih menarik lagi, salah satu penghasil minyak nilam berkualitas tinggi berasal dari sebuah desa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Dari tempat yang jauh dari gemerlap kota besar inilah lahir produk bernilai jutaan rupiah yang menjadi bagian penting dari berbagai parfum premium dunia. Malaysia dikenal sebagai salah satu negara di Asia Tenggara yang memiliki industri kosmetik, parfum, dan produk perawatan tubuh yang berkembang cukup pesat. Berbagai merek kecantikan terus bermunculan, sementara kebutuhan bahan baku untuk mendukung industri tersebut juga semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun di balik pertumbuhan tersebut, terdapat satu kenyataan yang jarang diketahui banyak orang. Tidak semua bahan baku penting dapat diproduksi sendiri. Salah satu bahan yang masih banyak dicari dari luar negeri adalah minyak nilam. Bahan inilah yang berfungsi sebagai fondasi dalam berbagai produk parfum karena kemampuannya menjaga aroma agar bertahan lebih lama. Dan menariknya, Indonesia merupakan salah satu pemasok utama minyak nilam berkualitas di dunia. Kisah ini membawa kita menuju desa Wanu Aruwalu di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sekilas, desa ini tampak seperti desa pertanian biasa. Hamparan lahan hijau membentang luas, aktivitas masyarakat berlangsung sederhana, dan suasananya jauh dari hiruk-pikuk kawasan industri modern. Namun, siapa tangka, di balik kesederhanaan itu tersimpan potensi ekonomi yang luar biasa besar. Tanaman yang tumbuh di lahan-lahan tersebut bukanlah padi, jagung, ataupun sayuran yang umum ditemukan di berbagai daerah. Tanaman itu adalah nilam, komoditas yang mungkin masih terdengar asing bagi sebagian masyarakat, tetapi memiliki nilai yang sangat tinggi di pasar internasional. Nilam, atau yang dikenal secara global dengan nama patchouli, merupakan tanaman penghasil minyak atsiri yang sangat dibutuhkan industri parfum. Aroma khas yang dihasilkan minyak nilam membuatnya menjadi salah satu bahan yang sulit digantikan. Banyak parfum premium dunia menggunakan minyak nilam sebagai bahan utama karena mampu menjaga kestabilan aroma sekaligus memberikan karakter khas yang elegan dan tahan lama. Tidak hanya digunakan dalam parfum, minyak nilam juga dimanfaatkan dalam berbagai produk perawatan kulit, kosmetik, aromaterapi, hingga produk kesehatan dan kecantikan lainnya. Melihat tingginya permintaan pasar, masyarakat desa Wanu Aru-Aru mulai menjadikan nilam sebagai salah satu komoditas unggulan. Banyak petani yang beralih mengembangkan tanaman ini karena melihat peluang ekonomi yang sangat menjanjikan. Dibandingkan beberapa komoditas pertanian lainnya, nilam menawarkan keuntungan yang jauh lebih besar dengan masa panen yang relatif cepat. Inilah yang membuat semakin banyak warga tertarik menanam nilam sebagai sumber penghasilan utama mereka. Salah satu keunggulan tanaman nilam adalah waktu panennya yang cukup singkat. Dalam waktu sekitar 4 bulan setelah ditanam, daun nilam sudah dapat dipanen. Bagi petani, hal ini tentu menjadi keuntungan tersendiri karena perputaran modal dapat berlangsung lebih cepat dibandingkan beberapa tanaman perkebunan lainnya yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menghasilkan. Namun, proses menghasilkan minyak nilam berkualitas tidak berhenti pada tahap panen saja. Setelah dipetik, daun-daun nilam kemudian masuk ke tahap yang paling menentukan, yaitu penyulingan. Disinilah nilai ekonomi tanaman nilam benar-benar terlihat. Daun yang sebelumnya tampak biasa saja, perlahan berubah menjadi minyak atsiri bernilai tinggi yang dibutuhkan industri dunia. Proses penyulingan dilakukan dengan teknik khusus agar minyak yang dihasilkan memenuhi standar pasar. Dari proses inilah lahir produk yang memiliki harga jual fantastis. Untuk menghasilkan sekitar 10 kg minyak nilam, dibutuhkan kurang lebih 300 kg daun nilam kering. Angka ini mungkin terlihat sangat besar jika dibandingkan dengan hasil akhirnya. Namun ketika melihat nilai jualnya, gambaran yang berbeda langsung muncul. Saat ini harga minyak nilam berada di kisaran 1 juta rupiah per kilogram. Artinya, setiap 10 kg minyak nilam yang dihasilkan memiliki nilai sekitar 10 juta rupiah. Sebuah angka yang sangat menarik untuk ukuran komoditas pertanian yang berasal dari desa. Yang lebih mengejutkan lagi, kapasitas produksi para petani dan pelaku usaha penyulingan di Maros ternyata tidak bisa dianggap kecil.
Dalam 1 minggu, mereka mampu menghasilkan sekitar 100 kg minyak nilam. Dengan harga yang berada di kisaran 1 juta rupiah per kilogram, omset yang dihasilkan dapat mencapai sekitar 100 juta rupiah setiap pekan. Angka tersebut tentu menjadi bukti bahwa sektor pertanian Indonesia memiliki potensi luar biasa apabila dikelola dengan baik dan didukung proses pengolahan yang tepat. Menariknya, nilai ekonomi minyak nilam pernah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Pada tahun 2025, harga minyak nilam sempat melonjak hingga sekitar 2,3 juta rupiah per kilogram. Kenaikan harga tersebut membuat pendapatan petani dan pelaku usaha penyulingan meningkat drastis. Jika produksi saat itu berada pada tingkat yang sama seperti sekarang, maka omset mingguan yang diperoleh bisa mencapai lebih dari 2 kali lipat. Fenomena ini menunjukkan bahwa komoditas pertanian tidak selalu identik dengan keuntungan yang kecil. Dalam kondisi tertentu, nilainya bahkan mampu bersaing dengan berbagai sektor industri lainnya. Kisah sukses nilam dari Maros juga memperlihatkan posisi strategis Indonesia dalam rantai pasok industri parfum dunia. Ketika banyak negara masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industrinya, Indonesia justru memiliki kemampuan memproduksi bahan baku tersebut secara mandiri dalam jumlah besar. Bahkan kualitas minyak nilam Indonesia telah lama dikenal dan dihargai di berbagai pasar internasional. Tidak berlebihan jika banyak pihak menilai bahwa Indonesia memiliki keunggulan yang sulit ditandingi dalam sektor ini. Keunggulan tersebut didukung oleh berbagai faktor. Kondisi geografis Indonesia yang berada di wilayah tropis menciptakan lingkungan ideal bagi pertumbuhan tanaman nilam. Selain itu, pengalaman panjang masyarakat dalam membudidayakan tanaman atsiri juga menjadi modal penting yang tidak dimiliki semua negara. Kombinasi antara sumber daya alam dan pengetahuan lokal inilah yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain utama dalam pasar minyak nilam dunia. Namun sebenarnya, peluang terbesar Indonesia tidak hanya terletak pada ekspor. Banyak pengamat melihat bahwa masa depan yang lebih menjanjikan justru berada pada sektor hilirisasi. Selama ini, sebagian besar minyak nilam masih dijual sebagai bahan mentah. Padahal, jika diolah lebih lanjut menjadi parfum, kosmetik, atau produk perawatan tubuh, nilai tambah yang dihasilkan bisa jauh lebih besar. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya berpeluang menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga dapat menjadi produsen produk jadi yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi. Kisah sukses desa Wanua Waru menjadi bukti nyata bahwa potensi besar Indonesia seringkali lahir dari daerah-daerah yang jauh dari sorotan. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global, desa ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal mampu menciptakan peluang yang luar biasa. Dari kebun-kebun nilam yang tumbuh di Sulawesi Selatan, lahir produk bernilai tinggi yang dibutuhkan oleh industri dunia. Ini adalah pengingat bahwa kekuatan ekonomi Indonesia tidak hanya berada di kota-kota besar atau kawasan industri modern. Justru di desa-desa sederhana seperti Wanua Waru, terdapat potensi yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat sekaligus mengharumkan nama Indonesia di pasar internasional. Dan ketika sebagian negara masih mencari pasukan bahan baku dari luar negeri, petani Indonesia telah membuktikan bahwa mereka mampu menjadi bagian penting dari rantai pasok industri global. Dari hamparan daun nilam yang hijau hingga tetesan minyak atsiri bernilai jutaan rupiah, perjalanan komoditas ini menunjukkan satu kenyataan yang sangat jelas. Indonesia bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam industri bernilai tinggi di masa depan. Dari desa Wanua Waru, aroma kesuksesan itu kini tidak lagi hanya tercium di Sulawesi Selatan, tetapi telah menyebar hingga berbagai penjuru dunia.